Selamat pagi Bapak Daniel dan teman-teman semua. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, ada baiknya untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Ibanes Vijay Sehan Hamadi dengan NIM 34. Pada pagi hari ini berkesempatan untuk melakukan presentasi dengan judul Investigasi dan Follow the Money. Dewasa ini, berbagai macam kejahatan dengan motif ekonomi telah banyak terjadi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun dalam bentuk organisasi. Kejahatan bermotif ekonomi dapat berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang cenderung untuk melakukan kecurangan, sebagaimana yang tertuang dalam fraud Pentagon Theory, yaitu yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga adalah rasionalisasi, yang keempat adalah kompetensi, dan yang kelima adalah arogansi. Selain itu, pelaku kejahatan juga semakin pintar akan arus perkembangan teknologi yang semakin maju, yaitu dengan memanfaatkan sistem-sistem yang memiliki celah untuk melakukan tindak kejahatan ekonomi. Dalam banyak kasus kejahatan ekonomi, pelaku akan berusaha untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Terdapat 3 macam modus yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Yang pertama ada modus concealment within business structure, atau pelaku kejahatan menyembunyikan uang hasil tindak kejahatan di dalam rekening perusahaannya sendiri. Yang kedua adalah modus exploiting international jurisdiction issue. Kejahatan menyimpan hasil tindak kejahatannya di negara suaka pajak atau tax haven. Dan yang ketiga adalah modus use of anonymous asset types, atau melakukan pembelian aset tanpa nama. Dengan demikian, hasil tindak kejahatan menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya. Langkah yang diambil oleh pelaku ini untuk menghilangkan asal-usul tindak kejahatannya sering disebut sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang syah. TPPU merupakan tindak kejahatan yang bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan. TPPU tidak akan terjadi jika tidak ada tindak pidana asal. Maka dari itu, pelaku kejahatan ekonomi akan berupaya untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya dengan melakukan TPPU. Sejak tahun 2002, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan pidana pencucian uang di Indonesia telah diamanatkan kepada Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun, tugas dan kewenangannya hanya terbatas pada menerima laporan transaksi keuangan dari PJK atau penyedia jasa keuangan, menganalisis laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisisnya kepada penyidik. Sementara itu, lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, penyidik KPK, khusus tindak pidana yang berasal dari korupsi, penyidik Direktorat Jenderal Pajak, khusus tindak pidana asal bidang perpajakan, dan penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang khusus untuk tindak pidana asal bidang kepabeanan dan cukai. Dalam upaya penyelidikan dan penyidikan money laundering, pegawai PTK dan lembaga penyidik menggunakan salah satu teknik audit investigatif, yaitu pendekatan follow the money, sebagai metode untuk mengungkap kasus TPPU. Pendekatan follow the money merupakan metode analisis yang menitik beratkan pada proses
penelusuran asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak kejahatan. Metode analisis dengan pendekatan follow the money merupakan komplementari dari metode konvensional, yaitu metode analisis dengan pendekatan follow the suspect yang lebih menitik beratkan pada pencarian pelaku kejahatan. Pendekatan follow the money dilandasi dengan gagasan yang sederhana, tetapi sangat efektif untuk digunakan karena langsung menelusuri aliran uang tindak kejahatan. Aliran uang yang telah dideteksi akan membawa para penyelidik dan penyidik tindak kejahatan ekonomi. Selain itu, investigasi tindak kejahatan dengan menerapkan prinsip pendekatan follow the money juga dapat mengungkap tersangka utama kasus tindak kejahatan, sehingga sangat efektif untuk diterapkan dalam mencegah dan memberantas kasus kejahatan seperti TPPU. Hal ini dibuktikan dengan keefektifan pendekatan follow the money ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Arsyad Rahmawati, yang menjelaskan bahwa teknik audit investigatif dengan pendekatan follow the money jauh lebih efektif untuk mengungkap kasus TPPU dibandingkan dengan follow the suspect, karena penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti hasil kejahatan tanpa terdeteksi oleh pelaku kejahatan. Selain itu, kelebihan lain dari metode analisis dengan menggunakan pendekatan follow the money adalah dapat menjangkau pelaku kejahatan lebih luas, karena pendekatan ini dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual, alat untuk aset recovery, menembus kerahasiaan bank, dan menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa TPPU merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul hasil tindak kejahatan. Oleh sebab itu, pendekatan follow the money merupakan teknik audit investigatif yang tepat untuk mengungkap kasus TPPU karena pendekatan follow money langsung menelusuri jejak uangnya, sehingga orang-orang yang terlibat dalam penyembunyian asal-usul tindak kejahatan dan tersangka utamanya dapat tertangkap. Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis tentang pendekatan follow the money beserta kasusnya dengan judul investigasi dan follow the money. Rumusan masalah pada makalah saya ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran penyelidikan dan penyidikan investigasi TPPU di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan pendekatan follow the money dalam investigasi TPPU di Indonesia. Kemudian ada tujuan penulisan makalah. Yang pertama adalah mengetahui gambaran investigasi TPPU secara umum di Indonesia. Yang kedua adalah mengetahui penerapan pendekatan follow the money dalam investigasi kasus TPPU di Indonesia. Kemudian ada manfaat penulisan makalah. Yang pertama adalah dapat menjadi referensi untuk memperkaya ilmu dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin membahas dengan topik yang sama. Dan yang kedua adalah dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi pegawai kantor maupun masyarakat karena mereka dapat berperan sebagai whistleblower jika mendeteksi adanya TPPU di lingkungan mereka. Kemudian saya akan menjelaskan pembahasan gambaran investigasi TPPU secara umum. Proses penyelidikan dan penyidikan TPPU Indonesia mengacu pada Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan KUHAP dan UU TPPU, pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU adalah penyidik Polri, penyidik KPK, penyidik Ditjen Pajak, dan penyidik Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, pegawai PPATK hanya terbatas pada menerima laporan transaksi keuangan dari PJK, menganalisis laporan keuangan, dan meneruskan hasil analisisnya kepada lembaga penyidik. Tahap awal dari proses investigasi TPPU dimulai dari laporan PJK tentang serangkaian laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM untuk diteruskan kepada PPATK. PPATK kemudian melakukan prosedur pengidentifikasian masalah, prosedur analisis, dan prosedur evaluasi terhadap LTKM. Selanjutnya, PPATK membuat laporan hasil analisis atau LHA
yang berisikan hasil pemeriksaan analisis dan evaluasi LTKM untuk diteruskan kepada lembaga penyidik. Selain dapat menerima informasi tentang dugaan TPPU dari PJK, PPATK juga dapat menerima informasi melalui masyarakat. Jadi setelah menerima laporan atau informasi dugaan TPPU dari masyarakat, PPATK akan melakukan penyelidikan awal untuk mengklarifikasi kebenaran dari dugaan TPPU tersebut. Bila sudah diklarifikasi dan terbukti ada dugaan TPPU, maka selanjutnya PPATK akan menyampaikan LHA kepada penyidik. Penyidik yang telah menerima LHA dari PPATK kemudian akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti adanya peristiwa pencucian uang. Namun, jika tidak ditemukan tindak pidana asal atau predikat crime, maka penyelidikan akan dihentikan. Akan tetapi, jika ditemukan tindak pidana asal, maka proses investigasi TPPU akan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, penyidik menyusun seluruh bukti dan informasi yang didapatkan saat melakukan proses penyelidikan, agar memiliki hasil penyidikan dugaan TPP yang akurat. Selain itu, tahap penyidikan juga memiliki tujuan untuk segera menangkap dan menemukan pelaku tindak kejahatan. Selanjutnya, penyidik akan menyerahkan hasil penyidikan kepada jaksa peneliti untuk menuntut pelaku di pengadilan. Berdasarkan statistik laporan PPATK, sejak Januari 2020 sampai dengan April 2020, PPATK telah melaporkan kepada lembaga penyidik sebanyak 151 LHA dengan jumlah 1.163 LTKM. Dugaan tindak pidana asal korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam LHA, yaitu sebanyak 70 LHA, atau meningkat sebesar 1,4% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 69 LHA. Sementara itu, tindak pidana asal di bidang perpajakan menurun sebesar 6,7% di tahun 2020. Kemudian saya akan menjelaskan asas pembalikan beban pembuktian. Asas pembalikan beban pembuktian adalah hak seorang terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A yang menyatakan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Namun, sistem hukum pidana formil di Indonesia menjelaskan bahwa beban untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada jaksa penuntut umum. Dalam pasal 66 KUHP juga ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ketentuan dari pasal 66 KUHP merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. Berdasarkan hal tersebut, seorang terdakwa tetap memiliki hal untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Akan tetapi, JPU masih memiliki kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan terobosan untuk memberantas kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Hal ini dilandasi dengan pemahaman luar biasa memerlukan tindakan yang luar biasa pula pada pemberantasannya, atau yang sering disebut sebagai extraordinary measure, yaitu dengan menerapkan asas pembalikan beban pembuktian. Asas pembalikan beban pembuktian dapat menjadi hak terdakwa dalam kejahatan luar biasa, seperti tindak pidana korupsi, pembiayaan terorisme, perdagangan narkotika, dan TPPU. Dalam asas pembalikan beban pembuktian, terdakwa ikut berperan aktif untuk membuktikan bahwa harta yang ia peroleh berasal dari kegiatan yang sah dan tidak melanggar hukum. Selain itu, terdakwa juga harus menyiapkan segala beban pembuktian di pengadilan. Namun, jika terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka akan semakin memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan follow the money. Pendekatan follow the money adalah salah satu teknik audit investigatif yang digunakan untuk mengungkap kasus TPPU. Pendekatan follow the money hadir dengan paradigma baru yang menggeser paradigma lama, yaitu pendekatan follow the suspect. Pendekatan follow the money dinilai lebih efektif untuk mengungkap
dibandingkan dengan follow the suspect. Hal ini dikarenakan metode analisis yang langsung menelusuri proses penyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan sehingga dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, di mana tempat penyembunyiannya, dan jumlah harta kekayaan yang disembunyikan. Dalam melakukan investigasi TPPU, metode analisis dengan menggunakan pendekatan follow the money dapat menjangkau lebih banyak pihak-pihak yang ikut terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan biasanya menempatkan hasil tindak kejahatannya itu ke perbankan atau dengan membeli properti, kendaraan bermotor, atau perhiasan. Di sisi lain, lembaga PPATK dan lembaga penyidik telah bekerja sama dengan PJK sehingga dengan investigasi melalui pendekatan follow the money dapat mempermudah PPATK dan lembaga penyidik untuk mengungkap kasus kejahatannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala PPATK yaitu Dr. Dian Ediana Rai. Dalam wawancaranya menuturkan bahwa pendekatan follow the money memiliki beberapa manfaat, seperti jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil, dapat dilakukan dengan diam-diam sehingga lebih mudah dan risikonya lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi untuk melakukan penyerangan. Pendekatan follow the money juga dapat merampas hasil kejahatan sehingga mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana lagi. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan follow the money telah diakui sebagai metode yang efektif untuk mencegah dan memberantas kasus TPPU. Selain itu, tindakan pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan penerapan follow the money dalam investigasi tindak pidana pencucian uang. Penerapan pendekatan follow the money dalam tahap investigasi TPPU digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tindak kejahatan, sehingga dapat ditelusuri aliran dananya. Strategi pendekatan follow the money yang langsung menelusuri aliran dana hasil tindak kejahatan juga memiliki tujuan, yaitu untuk merampas kembali hasil tindak kejahatannya. Selain itu, pendekatan follow the money juga menjerat pihak-pihak yang ikut menikmati hasil tindak kejahatan TPPU. Oleh sebab itu, pendekatan follow the money merupakan strategi yang efektif untuk mencegah dan memberantas kasus TPPU di Indonesia. Penerapan pendekatan follow the money dalam tahap investigasi TPPU dimulai dari laporan yang diterima PPATK, dari PJK atau laporan dari masyarakat terkait temuan terjadinya dugaan TPPU. Adapun PPATK melaporkan kepada lembaga penyidik melalui laporan LHA untuk dilakukan penyelidikan. Dan secara spesifik, lembaga penyidik melakukan pendekatan follow money dengan menelusuri aliran dana. Dengan demikian, lembaga penyidik dapat mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam TPPU. Namun penangkapan terhadap pihak-pihak yang ikut terlibat belum dapat dilakukan karena masih berada di tahap penyelidikan. Kemudian, para penyidik harus memahami aliran dana tersebut agar dapat menjadi fakta dan alat bukti yang sah. Selanjutnya, setelah penyidik memastikan kebenaran fakta dan alat bukti tindak kejahatan, maka proses investigasi TPPU dapat ditingkatkan menjadi tahap penyidikan, sehingga penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus TPPU. Berdasarkan uraian yang saya telah sampaikan di atas tadi, pendekatan follow the money merupakan strategi yang digunakan PPATK dan lembaga penyidik untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait kasus TPPU. Pendekatan follow the money menelusuri dana hasil tindak kejahatan dengan cara melihat rekening yang dicurigai sebagai tempat untuk menyimpan hasil tindak kejahatan atau memanfaatkan teknologi untuk melihat riwayat transaksi keuangan pelaku kejahatan. Selanjutnya, PPATK dan lembaga penyidik dapat meningkatkan investigasi ke tahap penyidikan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian saya akan masuk ke studi kasus pada makalah ini, yaitu adalah kasus skandal Cesi Bank Bali yang dilatar belakangi oleh Direktur Utama Bank Bali kesulitan menagih utang sebesar 3 triliun. Sehingga PT Bank Bali ini menjalin kerjasama dengan PT Era Giat Pratama. Namun, diketahui setelah itu,
PT Bank Bali hanya menerima sebesar 359 miliar, sedangkan pertama itu adalah sisanya. Investigasi kasus skandal tindak pidana korupsi terus berlanjut, yaitu dengan kejanggalan pada kasus cesi tersebut seperti cesi yang tidak diketahui oleh BPPN, Bapepam, dan PT Bursa Efek Jakarta. Investigasi kasus tindak pidana korupsi Bank Bali terus berlanjut hingga sampai ke Mahkamah Agung. MA melalui kasasinya memutuskan uang tersebut milik Bank Bali. Lalu pada tingkat peninjauan kembali atau PK, keputusan MA tetap sama, yaitu uang tersebut adalah milik Bank Bali. Pada saat itu juga, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengambil alih kasus ini dan mendapatkan 3 tersangka, yaitu Joko Chandra sebagai Direktur PT Reaget pertama, yang kedua adalah Syahril Sabirin atau Gubernur Bank Indonesia, dan yang ketiga adalah Pandey Lubis yang jabatannya adalah Wakil BPPN. Berdasarkan keputusan MA, ketiga tersangka tersebut telah dijatuhi hukuman. Pandey Lubis dihukum 4 tahun penjara, dan Syahril Sabirin dihukum 2 tahun penjara. Sementara itu, Joko Chandra hanya dijatuhi hukuman 11 bulan. Tetapi, setelah itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Joko Chandra dinyatakan bebas karena tindakan yang dilakukan olehnya adalah tindak perdata, bukan tindak pidana. Akan tetapi, Kejagung kembali mengajukan PK untuk kasus skandal cesi Bank Bali. Dalam PK tersebut, Joko Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 15 juta. Tetapi Joko Chandra selalu absen dari panggilan Kejagung. Namun, setelah itu diketahui bahwa Joko Chandra sudah terlebih dahulu kabur ke luar negeri sebelum MA membacakan vonis. Yang ini adalah lanjutan dari kasus sebelumnya, yaitu adalah investigasi kasus skandal cesi Bank Bali. Kasus skandal Bank Bali kembali ramai diperbincangkan saat ini, setelah Joko Chandra menemui salah satu jaksa, yaitu Pinangki Sirna Malasari. Joko Chandra merupakan tersangka kasus skandal Bank Bali yang kabur ke luar negeri sejak tahun 2009. Dalam pertemuannya tersebut, Joko Chandra menceritakan permasalahan hukumnya kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kemudian, jaksa Pinangki Sirna Malasari menaruhkan pengurusan fatwa MA kepada Joko Chandra melalui proposal action plan yang berisi tentang agar tersangka Joko Chandra terbebas dari pidana penjara. Joko Chandra juga diketahui memberi imbalan sebesar $500.000 dari $1 juta yang dijanjikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk memperlancar pengurusan fatwa MA tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, action plan yang dijanjikan oleh jaksa tadi tidak ada yang berhasil direalisasikan. Dan akhirnya pada 2020, Joko Chandra ke Indonesia untuk mengurus pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Kedatangan Joko Chandra ini tidak diketahui oleh siapapun, termasuk aparat penegak hukum dan pihak imigrasi. Tujuan kedatangan Joko Chandra ke Indonesia adalah untuk mengajukan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, Joko Chandra tidak pernah hadir dalam 4 persidangan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan PK Joko Chandra. Permohonan PK yang diajukan oleh Joko Chandra seolah membuka jalan bagi pemerintah untuk menyelidiki keberadaan Joko Chandra. Akhirnya, melalui perintah Bapak Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Idham Aziz membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian tersangka Joko Chandra. Proses pencarian tersangka oleh tim khusus kepolisian akhirnya mendeteksi keberadaan Joko Chandra berada di Malaysia. Tim khusus Indonesia, tim kepolisian Indonesia juga berkoordinasi dengan kepolisian di Malaysia untuk melakukan penangkapan terhadap Joko Chandra. Dan pada 30 Juli 2020, akhirnya penyidik kepolisian Indonesia berhasil menangkap Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya adalah dugaan kasus suap gratifikasi dan TPPU. Kasus skandal cesi Bank Bali ini berdampak panjang hingga adanya dugaan kasus suap gratifikasi dan TPPU.
yang melibatkan pejabat-pejabat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh mudahnya Joko Chandra untuk masuk ke Indonesia tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum dan cepatnya pembuatan kartu tanda penduduk di kantor Dukcapil Jakarta Selatan. Selain itu, terdapat kejanggalan di dalam pengurusan fatwa MA yang menyatakan bahwa Joko Chandra dapat bebas dari vonis 2 tahun penjara atas kasus skandal cesi Bank Bali. Dalam kasus ini, penyidik kepolisian yang berkoordinasi dengan PPATK menerapkan pendekatan follow the money untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam membantu tersangka Joko Chandra. Alhasil, diketahui adalah ada 9 tersangka yang terlibat dalam kasus suap, gratifikasi, dan TPPU. Berikut adalah daftar 9 tersangka yang diduga melakukan kasus suap, gratifikasi, dan TPPU. Yang pertama adalah Joko Chandra sebagai tersangka utama. Yang kedua ada Pinangki Sirna Malasari yang jabatannya adalah Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda. Yang ketiga adalah Asep Subahan yang jabatannya adalah Lurah Grogol Selatan yang membantu cepatnya pembuatan KTP Joko Chandra. Yang keempat adalah Anita Kolopaking yang bertugas sebagai pengacara Joko Chandra. Dan yang kelima adalah Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang jabatannya adalah Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri. Yang keenam ada Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo, yaitu adalah Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Dan yang ketujuh adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte, yang jabatannya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dan yang kedelapan adalah Tommy Sumardi, adalah rekan usaha dari Joko Chandra. Dan yang kesembilan adalah Andi Irfan Jaya yang juga adalah teman dari Joko Chandra. Dalam kasus yang melibatkan beberapa pejabat penting di Indonesia, terdapat salah satu nama pejabat yang menjadi perhatian media di Indonesia, yaitu adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Selain keterlibatannya dalam proses pengurusan fatwa MA, Pinangki Sirna Malasari juga diduga melakukan TPPU. Hal itu diketahui karena Pinangki Sirna Malasari telah menerima uang sebesar US 500 ribu dolar atau setara 7,4 miliar dari tersangka Joko Chandra sebagai imbalan untuk merealisasikan fatwa MA. Investigasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan PPATK dengan menggunakan pendekatan follow the money menemukan bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Pinangki Sirna Malasari untuk membeli barang dan fasilitas pribadi lainnya, dengan rincian sebagai berikut. Berikut adalah daftar 11 barang dan fasilitas pribadi terkait TPPU yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Yang pertama adalah pembelian 1 unit mobil BMW yang harganya US 115.000 atau setara dengan 1,6 miliar. Yang kedua adalah pembayaran sewa apartemen Trump Internasional dengan jumlah sekitar 412 juta. Dan yang ketiga adalah pembayaran sewa apartemen De Paku Bowono Signature atau setara dengan 1 miliar. Yang keempat adalah pembayaran sewa apartemen Dharma Wangsa Essence yang harganya sekitar 564 juta. Dan yang kelima adalah pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang jumlah harganya mencapai 419 juta. Dan 6 adalah pembayaran dokter home care dengan uang setara 176 juta. Dan yang ketujuh adalah pembayaran tagihan kartu kredit Bank Mega yang jumlahnya setara dengan 467 juta. Yang kedelapan adalah pembayaran tagihan kartu kredit Bank DBS yang harganya sekitar 185 juta. Dan yang ke-9 adalah pembayaran tagihan kartu kredit Bank BNI Visa Platinum yang setara dengan 483 juta. 10 adalah pembayaran tagihan kartu kredit Bank Panin yang setara dengan 914 juta. Dan pembelian souvenir yang harganya setara 20 juta. Kasus TPPU yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari juga menjerat beberapa pihak yang diduga mengetahui dan terlibat dalam penyembunyian asal-usul tindak kejahatan tersebut. Penyelidik yang dilakukan oleh kepolisian dan PPATK menggunakan pendekatan follow the money akhirnya menetapkan 10 saksi atas dugaan keterlibatan dalam kasus TPPU Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Yang pertama adalah Christian Dilan yang jabatannya adalah Kepala Cabang PT Astra International. Yang kedua adalah Yeni Praptiwi yang jabatannya adalah Sales PT Astra International. Yang ketiga adalah Gunito Wicaksono yang jabatannya adalah Pegawai Bank BCA. Yang keempat adalah Matius Rene Santoso yang jabatan juga sama yaitu Pegawai Bank BCA. Yang kelima adalah Ronald Halim sebagai agen apartemen Depaku Bowono Signature. Yang keenam adalah Shinta Kurstatin sebagai agen apartemen Dharma Wangsa Essence. Dan yang ketujuh adalah Napitupulu Yogi Yusuf sebagai suami dari Pinangki Sirna Malasari. Yang kedelapan adalah Pungki Primarini sebagai adik dari Pinangki Sirna Malasari. Yang kesembilan adalah Grace Veronica Sompi selaku rekan Pinangki Sirna Malasari. Dan kesepuluh adalah Rahmat yang selaku rekan Pinangki Sirna Malasari. Simpulan dan saran. Dalam melakukan investigasi tindak kejahatan ekonomi, PPATK dan lembaga penyidik menggunakan salah satu teknik audit investigatif, yaitu pendekatan follow the money. Pendekatan follow the money merupakan metode analisis yang menitik beratkan pada penelusuran asal-usul uang harta kekayaan hasil tindak kejahatan. Investigasi dengan menggunakan pendekatan follow the money memudahkan PPATK dan lembaga penyidik untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak kejahatan. Investigasi dengan menggunakan pendekatan follow the money juga relatif aman, karena PPATK dan lembaga penyidik tidak berhadapan langsung dengan para pelaku yang memiliki potensi untuk melakukan perlawanan. Selain itu, investigasi dengan menggunakan pendekatan follow the money, lembaga penyidik juga memiliki wewenang untuk merampas hasil tindak kejahatan, sehingga dapat menghilangkan motivasi seorang untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Penerapan pendekatan follow the money sendiri dapat dilihat dari kasus Cesi Bank Bali dengan tersangka utama Joko Chandra dan kasus TPPU dengan tersangka utama Pinangki Sirna Malasari. Investigasi dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan menggunakan pendekatan follow the money akhirnya menetapkan 3 orang tersangka. Sementara itu, penerapan pendekatan follow the money pada kasus TPPU menemukan bahwa ada 9 tersangka dalam kasus ini. Selain itu, kepolisian juga telah menetapkan 10 saksi untuk diperiksa akibat dugaan keterlibatan dalam kasus pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa betapa efektifnya pendekatan follow the money dalam mengungkap kasus tindak kejahatan ekonomi. Karena dapat menjerat pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam kasus kejahatan ekonomi dengan cara mengikuti jejak uang. Kemudian ada saran, yang pertama adalah, bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat menambah teori dari pendekatan follow the money. Yang kedua adalah, bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat memperbaharui studi kasus, khususnya kasus TPPU Pinangki Sirna Malasari, karena sampai dengan saat ini, proses hukum dari kasus tersebut masih berjalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Permisi Pak Daniel, saya langsung buka ke pertanyaan saja ya. Oke, langsung saja yang pertama Cindy Gunawan. Sebentar. Boleh langsung pertanyaannya, Saudari Cindy. Yes, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy dengan NIM 7. Saya ingin bertanya, mengapa sampai saat ini lembaga PPATK tidak memiliki penyidik untuk melakukan investigasi di tahap penyidikan? Terima kasih. Sama. Yang kedua, Claudia. Silakan Saudari Claudia. Sudah terdengar ya suaranya? Ya, terdengar. Mungkin agak dikerasin sedikit. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Claudia Octaviani dengan NIM 12708. Saya ingin bertanya, apakah lembaga PPATK dan penyidik bisa mendapatkan data dari nasabah ya? Data nasabah dari BJK atau dari bank?
Terima kasih. Baik, Saudari Claudia. Selanjutnya, Saudari Sania. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sania dengan NIM 29. Saya ingin bertanya, lembaga KPK dengan lembaga PPATK itu bedanya apa ya? Terima kasih. Baik, Saudari Sania. Baik, saya akan mencari jawabannya sebentar. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Saudari Cindy Gunawan yang bertanya, mengapa sampai saat ini PPATK tidak memiliki seorang penyidik untuk melakukan investigasi di tahap penyidikan? Jawabannya adalah dibentuknya lembaga yang tidak mempunyai kemampuan melakukan penyidikan, dalam hal ini adalah PPATK, dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, yakni lembaga kepolisian dan lembaga lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Atau dengan kata lain, fungsi PPATK hanya terbatas pada ranah penyelidikan. Akan tetapi, PPATK masih dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Semoga pertanyaan dari Saudari Cindy menjawab. Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik. Share screen-nya. Ganti mode. Oh, baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua dari Saudari Claudia tadi, apakah lembaga PPATK dan penyidik bisa mendapatkan data nasabah dari PJK? Menurut saya tuh tentu saja bisa, tetapi harus sesuai dengan prosedur seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia tentang persyaratan dan tata cara perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank yang berbunyi untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Hal serupa juga diatur dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Penyidik dapat meminta data nasabah dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK. Hal ini sesuai dengan pasal 1 UU nomor 8 tahun 2010. UU ini memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta, termasuk bank. Semoga bagaimana Saudari Claudia? Baik, terima kasih. Baik. Yang ketiga adalah dari Saudara menanyakan, apakah perbedaan dari KPK dan PPATK?
Menurut saya tuh kedua lembaga ini secara garis besar itu sama secara fungsional, yaitu sama-sama bertugas untuk memberantas dan mencegah tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan. Akan tetapi, fungsi dari individual dan kelembagaan berbeda antara KPK dan PPATK. Jika KPK menangani tindak pidana korupsi, sementara PPATK menangani tindak pidana pencucian uang. Selain itu, PPATK sampai dengan saat ini tidak mempunyai kewenangan melakukan investigasi di tahap penyidikan seperti halnya KPK, karena dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam hal penyelidikan. Terima kasih. Bagaimana Saudari Sania? Baik, terima kasih. Baik. Untuk sesi selanjutnya, Stefani, silakan Saudari Stefani. Ya, apa soalnya udah masuk? Oh, sudah. Agak dikerasin sedikit mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefani Budiana dengan NIM 1217131. Saya ingin bertanya, apakah tindak pidana asal pencucian uang itu hanya berasal dari tindakan korupsi saja? Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya Saudari Stefani. Yang berikutnya adalah Saudari Virasari. Febi, silakan. Ya, saya perkenalkan nama saya Virasari dengan NIM 1217114. Tadi saya mendengar di latar belakang disebutkan ada tax haven. Tax haven itu apa? Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya Saudari Febi. Kemudian yang ketiga Saudari Leticia. Silakan Saudari Leticia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Leticia Audi dengan NIM 1112-117-119. Yang ingin saya tanyakan, apa kendala yang dihadapi oleh PPATK maupun penyidik dalam melakukan investigasi TPUU, TPP? Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya untuk semua. Saya akan mencari jawabannya. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Stefani yang menanyakan tentang apakah tindak pidana asal pencucian uang hanya berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut saya adalah tidak, karena tindak pidana asal pencucian itu ada banyak sekali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU TPPU, tindak pidana asal pencucian uang dapat bersumber dari kejahatan seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, penyelundupan tenaga kerja, kepabeanan dan cukai, bidang perbijakan, dan bidang pasar modal, pemalsuan uang, perdagangan orang, terorisme, illegal logging maupun illegal fishing. Jadi itu ada banyak sekali tindak pidana asal yang tujuannya itu
melakukan pencucian uang. Jadi setelah melakukan tindak pidana asal itu, jadi pelaku itu berlomba-lomba untuk menyembunyikan hasil kejahatannya agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Bagaimana Saudari Stefani? Ya, terima kasih. Baik. Kemudian untuk Saudari Feby yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan negara tax haven. Tax haven sendiri itu adalah suaka pajak yang didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak. Hal ini dilakukan agar penghasilan wajib pajak negara lain dialihkan ke negara tax haven. Negara-negara tersebut umumnya tidak mengenakan pajak penghasilan, mengenakan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, dan tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari tax haven, antara lain adalah pencucian uang, pendanaan yang keliru, penggelapan pajak, dan ancaman pada stabilitas sistem keuangan. Bagaimana Saudari Feby untuk jawabannya? Sudah, terima kasih. Oh, baik. Kemudian ada Leticia yang menanyakan tentang apa kendala saja yang dihadapi oleh PPATK dan penyidik dalam investigasi TPPU. Jadi itu ada kendala yang dihadapi oleh PPATK dan penyidik dalam melakukan investigasi. Yang pertama adalah belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang TPPU. Seperti minimnya pengetahuan tentang metode pendekatan follow the money ini. Sehingga akan berdampak itu pada lepasnya pelaku yang terlibat dalam tindak kejahatan. Yang kedua adalah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin mempersulit pendeteksian. Karena saat ini modus kecurangan atau modus kejahatan itu semakin beragam, seperti adanya mobile banking yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, internet banking juga dapat, dan yang ketiga adalah electronic fund transfer yang dapat membuat lalu lintas transaksi dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah ketidakpatuhan PJK dalam mendukung rezim anti pencucian uang, yaitu dengan tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK atau lembaga penyidik. Bagaimana Saudari Leti untuk jawabannya? Ya, sudah cukup, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oh, baik, Saudari Leti. Yang selanjutnya adalah Saudari Novi. Silakan, Saudari Novi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Novi dengan NIM 23 ingin bertanya kepada penyaji dari kedua pendekatan tadi antara metode follow the money dan pendekatan follow the suspect itu yang paling efektif menurut penyaji itu yang mana? Terima kasih. Baik, Saudari Novi atas pertanyaannya. Kemudian Saudara Galif, silakan Saudara Galif. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan kepada penyaji, yaitu bagaimana ciri-ciri rekening yang harus dicurigai oleh lembaga PJK, PPATK, dan penyidik. Baik, laporan transaksi yang dicurigai. Baik, Saudara Galif, atas pertanyaan. Kemudian Saudari Diana, silakan. Ya, terima kasih. Saya Diana dengan NIM 12 17 130. Saya ingin menanyakan, apakah masyarakat atau karyawan dapat berperan sebagai agen pemberantasan TPPU? Terima kasih. Oh ya, baik Saudari Diana atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novi yang menanyakan mana yang lebih efektif antara pendekatan follow the suspect dan follow the money menurut penyaji. Menurut saya sendiri, pendekatan follow the money itu lebih efektif dibandingkan pendekatan follow the suspect. Karena follow the suspect itu umumnya tuh cuma berhenti pada pencarian pelaku korupsi. Jadi dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan. Selain itu ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, pendekatan follow the money itu adalah komplementari atau pelengkap dari follow the suspect. Jadi itu ada perlu penyatuan antara kedua pendekatan tersebut. Seperti itu. Jadi hal itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal dan juga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan ekonomi. Seperti itu, Saudari Novi. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Baik, Saudari Novi. Yang kemudian ada Saudara Galif yang bertanya, ciri-ciri rekening yang harus dicurigai oleh PPATK dan penyidik. Untuk ciri-cirinya sendiri itu, yang pertama itu beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Yang kedua itu penyetoran atau penarikan dalam jumlah sangat besar, atau perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah. Yang ketiga adalah penarikan dalam jumlah sangat besar nasabah yang semula tidak aktif dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar berasal dari luar negeri. Yang keempat adalah pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas bank. Jadi dia itu menghindar dari panggilan petugas bank terkait rekeningnya. Yang kelima itu penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen. Jadi itu rekeningnya sudah dicurigai tapi dia itu tidak secara kooperatif untuk menambah dokumen atau informasi lainnya. Berikutnya adalah pembayaran dengan cek kepada pihak ketiga dalam jumlah besar yang dilakukan oleh nasabah besar. Itu patut dicurigai juga. Yang berikutnya itu adalah rekening atas nama sebuah offshore. Dan yang terakhir adalah transfer dana dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya. Jadi itu patut dicurigai juga oleh lembaga PPATK dan penyidik. Bagaimana Saudara Galif atas jawabannya? Ya, baik, terima kasih. Saudara Galif? Ya, baik, terima kasih. Baik, Saudara Galif. Yang berikutnya itu adalah Saudara Diana yang menanyakan, apakah masyarakat atau karyawan dapat berperan sebagai agen? Menurut saya tentu saja masyarakat atau karyawan dapat berperan sebagai agen pemberantasan tadi. Masyarakat itu dapat melaporkan dugaan TPPU kepada PPATK atau kepolisian untuk menjadi whistleblower atau yang melaporkan ada dugaannya TPPU. Selain itu, perlindungan untuk saksi atau whistleblower itu sudah diatur dalam UU nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Salah satu kasus TPPU yang dilakukan oleh whistleblower itu adalah kasus yang menjerat mantan sekretaris MA. Jadi itu sudah banyak sekali kasusnya itu yang dilaporkan oleh whistleblower atau orang dalam atau masyarakat pun itu bisa melaporkannya. Seperti itu. Bagaimana Saudari Diana? Ya, baik. Terima kasih. Oh, baik. Selanjutnya yang sesi terakhir itu ada Esther dan Gracia. Apakah ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oh, baik. Saya Esther dengan NIM 1217112. Saya ingin bertanya, dalam investigasi penyelidikan maupun penyidikan, siapa saja yang dapat terjerat oleh penyidik? Terima kasih. Oh, baik.
Selanjutnya Saudari Gracia, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gracia dengan NIM 15. Saya ingin bertanya, apakah dalam penerapan follow the money mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya? Terima kasih. Oh, baik, Saudari Gracia atas pertanyaan. Saya akan mencari terlebih dahulu jawaban. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Esther yang menanyakan dalam investigasi penyelidikan maupun penyidikan, siapa saja yang dapat terjerat kasusnya. Tentu saja menurut saya tuh setiap orang yang terlibat dalam kasus kejahatan tersebut, dari orang-orang yang berperan aktif atau tersangka utamanya, ataupun orang-orang yang menikmati hasil tindak kejahatannya, sampai dengan orang yang membantu pelaku pun itu bisa terjerat oleh penyidik. Dari itu kita sebagai mahasiswa atau masyarakat itu harus pandai-pandai dalam menerima uang, menerima barang, siapa tahu tuh mungkin dari hasil tindak kejahatan. Jadi sebagai mahasiswa atau masyarakat itu harus aware, harus hati-hati untuk menerima barang dari siapapun atau uang dari siapapun. Bagaimana Saudari Esther? Ya, baik. Terima kasih, Ban. Baik, Saudari Esther. Yang terakhir adalah dari Saudari Gracia yang menanyakan, apakah pendekatan follow the money ini memiliki kelemahan? Menurut saya, setelah melihat beberapa artikel-artikel dan referensi yang lainnya tuh, nyaris dalam penerapannya pendekatan follow the money tidak memiliki kelemahan. Karena pendekatan follow the money langsung menelusuri aliran dana guna mengungkap kasusnya. Selain itu, pendekatan follow the money dalam penerapannya dapat dilakukan secara diam-diam, sehingga tidak akan terdeteksi oleh pelaku. Akan tetapi, untuk di Indonesia sendiri, penyidik yang menangani pencucian uang hanyalah penyidik Polri dan penyidik-penyidik yang lainnya. Sehingga itu masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia maupun keahlian dalam melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Seperti itu, Saudari Gracia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, Pak Daniel, sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat presentasi pada pagi hari ini. Saya serahkan kembali ke Bapak Daniel. Terima kasih. Cek, ya. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih untuk presentasi yang sudah disampaikan dengan baik oleh Ibanes ya. Kok kayaknya berkeringat gitu. Oke, ya presentasi yang baik, yang menarik dengan sajian kasus terkini ya, kasus Jesse Bank Bali yang itu kasus korupsi awalnya, tapi kemudian kalau yang terakhir ini kan sudah pencucian uang, khususnya penghindaran yang dilakukan oleh si Joko Chandra
dan pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki. Ya, jadi asalnya kasus korupsi, penggelapan, terus kemudian menjadi pencucian uang. Dan itu dua-duanya ada follow the money-nya. Kalau kita tahu bahwa kemudian dasar dari follow the money, bukan dasarnya ya, bahwa follow the money itu nantinya akan menjadi sunburst, itu nanti yang akan kita bisa lihat di materi-materi selanjutnya ya, materinya Galif kalau nggak salah. Itu ada kemudian penjelasan tentang sunburst. Itu seperti apa. Jadi follow the money itu bisa digambar petanya. Dan kemudian kalau yang ya penjelasan lebih lanjutnya itu nanti di sunburst. Kalau kemudian pencucian uang, apa yang dibahas sebenarnya hari ini lebih banyak bukan hanya follow the money. Follow the money ini kalau korupsi larinya kemana? Kalau kemudian ada penggelapan larinya kemana? Sebenarnya lebih mencari hal yang seperti itu. Jadi mencari bukan lagi modus, bukan lagi caranya, atau tanda-tanda korupsi, tapi kemudian kalau sudah terjadi korupsi atau terjadi fraud pada umumnya gitu ya, terus kemudian terjadi pencucian uang, dan itu tidak hanya korupsi, ternyata kan kejahatan asalnya banyak ya, ada korupsi, ada suap, terus kemudian ada illegal logging, ada banyak termasuk perdagangan manusia ya, human trafficking, terus kemudian perdagangan senjata, narkotika, sampai kemudian perdagangan satwa. Itu bisa diikuti semua uangnya kemana alirannya. Jadi kejahatan, jadi tidak hanya ngomongin fraud, tapi sebenarnya segala bentuk follow the money ini adalah teknik untuk kemudian special crime gitu ya, atau extraordinary crime untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa itu ada perdagangan senjata, ada 7 macam, ada perdagangan senjata, ada perdagangan illegal logging gitu ya, urusannya dengan alam gitu ya, eksploitasi alam, terus kemudian perdagangan manusia, narkotika, perdagangan satwa, animal trade, terus kemudian sampai yang namanya korupsi. Korupsi masuk sebagai tindakan luar biasa karena berpengaruh besar terhadap kemanusiaan. Menurut undang-undang itu, undang-undang korupsi ada 7 yang bisa termasuk di dalamnya adalah kejahatan luar biasa. Nah, salah satunya korupsi, dan itu kemudian pembuktiannya itu dibuktikan tidak saja, kalau kemudian follow the suspect sulit, karena itu biasanya saling satu dengan yang lain saling terkait. Suap, ya cuma dua belah pihak gitu, yang menyuap dengan yang menerima. Kalaupun ada rombongan itu kan bisa kemudian sifatnya institusional. Tapi kalau kejahatan luar biasa, contohnya human trafficking ya, penjualan manusia, kayak begitu kan yang terlibat banyak. Mulai dari yang cari orangnya, yang kemudian penampungannya, kemudian pengirimannya, penerimanya di sana, itu satu sindikat sendiri, mafia sendiri. Juga kemudian perdagangan narkotika gitu kan, mulai dari bandar besar, mulai dari eksportirnya, bandar besarnya, kemudian bandar kecilnya, pengecernya, waduh, itu juga banyak. Belum lagi mereka kemudian saling kejahatan-kejahatan extraordinary itu, kejahatan-kejahatan luar biasa itu biasanya saling tutup mulut, dan kemudian strateginya adalah terputus, sehingga yang diikuti bukan orangnya. Kalau ngikutin orangnya susah, maka yang diikutin ya uangnya aja, aliran uangnya ini kemana aja. Kalau aliran uangnya jelas, karena relatif sifatnya tercatat, kecuali kalau dia tidak menggunakan transaksinya, tidak menggunakan bank. Tapi hari gini ya, masa seperti kalau kita lihat film-film luar negeri itu ya, film-film yang narkotika itu, seperti katakanlah contohnya Bad Boys gitu ya, itu kan ngirimnya ngirimkannya itu lewat peti mati gitu ya, dari Kuba masuk ke Amerika, untuk ininya dibedah dulu orangnya, ceritanya kan di film Bad Boys itu, tapi kan sebenarnya itu untuk menjelekkan Kuba aja. Orangnya dibedah, terus kemudian narkotikanya dimasukkan ke tubuhnya manusianya itu, yang sudah mati, dikirim
lewat kapal gitu ya, terus kemudian sampai ke Amerika, ke Miami, diambil narkotikanya, terus kemudian untuk kirim balik itu sama, tapi tidak dimasukkan di manusianya, tapi di bawahnya tempat tidurnya itu uang berjuta-juta dolar kan, ya tidak efektif. Yang ada yang gampang biasanya masuk perbankan, transfernya lewat perbankan, salah satunya dengan memanfaatkan tax haven tadi. Nah, aliran kayak begitu ternyata bisa diketahui, kemudian muncullah teknik yang namanya follow the money. Yang diikutin bukan orangnya, tapi aliran uangnya ini loh yang bisa diikutin kemana saja. Dan kejahatannya biasanya dilakukan pencucian uang, money laundry. Money laundry itu bukan kita datang ke laundry terus kita nyuciin uangnya gitu, enggak. Tapi bawa uang ini dari uang ilegal, dari uang haram itu dirubah, ditransaksikan dengan uang menjadi uang yang sifatnya legal. Ya, banyak. Bisa lewat masuk pasar modal, bisa sektor real, bisa masuk perbankan sendiri ya. Lewat surat berharga, biasanya yang sekarang modusnya itu paling banyak lewat surat berharga. Atau kemudian masuk sebagai dana segar, private placement, penempatan dari sebuah lembaga ke lembaga yang lain. Jadi biasanya dari bank ke yang lain gitu ya, dari bank, entah dari kemudian pemilik dana masuk ke dana reksa dan sebagainya. Itu yang sering terjadi modusnya sekarang kayak begitu. Karena apa? Kalau masuk pasar uang kan sekarang memang jumlahnya besar, walaupun kita bisa beli retail yang eceran gitu bisa, tapi kalau yang kemudian dana besar yang masuk kan ada. Nah, itu dicegah, jangan sampai terjadi pencucian. Dengan cara apa? Harus ada pengumuman atau ada declare. Contohnya yang paling gampang, mungkin di sini ada yang pernah ke luar negeri gitu ya, keluar masuk dari Indonesia, kalau kita bawa pegang fresh money lebih dari 250 juta, itu harus declare, harus mengumumkan. Mengumumkannya apa? Di pesawat itu dikasih gitu ya, tidak membawa narkotika, senjata tajam dan sebagainya, termasuk mendeklarkan berapa uang yang kita bawa. Itu dideklar. Kalau enggak, kalau kita ternyata membawa lebih, maka itu kita akan menghadapi pabean. Dan batasnya 250 juta. Yang seingat saya waktu itu ya kebetulan saya ada beberapa pengalaman keluar masuk dari dalam negeri ke luar negeri di beberapa negara. Itu juga harus declare berapa gitu yang kita pegang. Nah, itu kan arahnya sebenarnya nilainya di dolar gitu ya, sekian dolar, terus kemudian kalau kita rupiahkan di Indonesia itu kurang lebih tidak boleh lebih dari 250 juta. Nah, itu yang dideklar, harus diumumkan. Kalau ketahuan kita nanti bisa disita, bahkan berurusan dengan pengadilan karena kita menghadapi tuntutan pencucian uang tadi. Nah, Pak, kan berarti kalau terus kemudian bukan pribadi, bukan personal dari bank, kita kan bisa kirim Pak, jumlahnya besar. Nah, ternyata ada batasannya, ada batasan untuk kemudian transaksi antar perbankan itu juga harus dideklar. Katakanlah ini ya seandainya kemudian saya mendapat dana dari luar negeri, entah itu hibah, entah itu katakanlah sumbangan dari orang luar negeri ya, dan nyumbang. Ini Pak Daniel ngobrol gitu ya dari luar negeri, kebetulan punya kenalan. Ini Pak saya kasih dana hibah sekitar 1 juta euro untuk Bapak beraktivitas supaya lebih mudah gitu aktivitas sosial, lingkungan dan sebagainya yang Bapak lakukan ini dikasih gitu ya. Seandainya terus kemudian saya dikasih kayak begitu, maka kemudian uang yang akan dikirim ke saya itu harus saya declare. Karena apa? 1 juta euro itu kurang lebih ya 18 miliar harus dideklar. Karena ada batas maksimal pengiriman personal itu, berapa batasnya. Kalau nggak salah, saya lupa, kurang lebih 2 miliar gitu ya. Bahwa lebih dari 2 miliar itu harus dideklar. Dari sana harus mengumumkan ke perbankan beritanya apa, kan dari sana ngirim ke bank. Katakanlah dia dari Barclays Bank yang ada di Inggris ya, masuk ke bank saya.
entah yang di BCA atau di BNI, atau dia membukakan untuk saya yang ada di sini ya, katakanlah ke HSBC atau Commonwealth gitu yang sama-sama punyanya Inggris, masuk ke sini itu dideklar, harus ada deklar bahwa uang ini untuk apa, asalnya dari mana, harus ada kemudian diisikan di bank itu. Saya menerima 1 juta euro, itu juga termasuk peruntukannya apa, untuk apa, itu harus dideklar. Demikian menerima di sini, maka kemudian saat kemudian bank itu menghubungi, Pak ada dana masuk sekian pada Bapak, maka saya juga harus membuat berita surat, ada beritanya itu deklarnya, deklar itu deklar papernya ya, atau surat pernyataan atau surat deklarasinya bahwa saya menerimanya ini, sampai kemudian peruntukannya itu saya ceritakan untuk apa di sini dan sebagainya. Nah, itu deklar itu harus. Makanya tadi salah satunya di TPPU itu kalau ternyata petugas bank itu berusaha menghubungi dan kemudian ada orang itu menghindar, maka dia masuk salah satu kelompok yang dicurigai melakukan pencucian uang. Begitu. Itu makanya TPPU itu bukan hanya berasal dari korupsi. Tindak pidana pencucian uang bisa dari manapun, tapi salah satunya yang kita bahas di sini adalah yang berasal dari korupsi, dari fraud, dari suap. Ya, uang yang didapatkan dengan tidak benar. Nah, itu yang fraud lah, yang dari kecurangan, entah itu penggelapan dan sebagainya. Nah, bukan dari sumber-sumber yang lain ya kita belajar tentang fraud, tapi kita tahu bahwa sebenarnya di TPPU itu lebih luas ketimbang fraud, bukan hanya kecurangan, tapi di situ ada tindak pidana pencucian uang dari aset-aset yang mungkin kita dapatkan dari pihak yang tidak benar. Terus kemudian PPATK. Nah, PPATK itu kan yang melakukan pengawasan dan analisis terhadap transaksi keuangan. Nah, kemudian orang-orang di sana itu siapa ya? Orang-orang yang kemudian yang bisa menganalisis, oh ini keluar masuknya benar atau tidak. Mereka pasti punya latar belakang, selain punya teknik investigasi follow the money, mereka juga rata-rata juga punya latar belakang transaksi ya, orang-orang perbankan lah gitu ya, yang punya kemampuan menganalisis, mengendus uang ini dari mana, uang ini benar atau tidak. Nah, itu yang jadi TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu adalah jenis kejahatannya, sedangkan PPATK itu adalah lembaga yang mengawasi keluar masuknya uang kita. Jadi termasuk Anda mengirim uang dari bank itu ya, Anda ngirim ke manapun, ke saya gitu, katakanlah Anda ngirim 250 juta, itu harus dideklar, harus diumumkan untuk apa dan sebagainya. Karena apa? Takutnya itu adalah uang suap atau uang korupsi untuk saya. Padahal ternyata 250 itu Anda deklar ternyata untuk pembelian aset yang saya miliki, itu harus dideklar, termasuk surat-suratnya ya, akta jual belinya dari aset saya yang saya. Pak, apakah pernah? Pernah. Kebetulan waktu saya yang kan waktu beli rumah yang dulu itu, awal saya beli rumah di Sulfat tahun 98 itu kan nggak ada, belum ada PPATK kayak begitu. Saat kemudian kemarin saya beli rumah yang di Lembah Dieng, saya menjual rumah. Karena mekanismenya yang beli rumah saya itu juga sebagian cash, sebagian kemudian dijaminkan ke bank, itu saya harus deklar itu. Saya uang masuk saya dari mana dan sebagainya saya deklar, saya buat laporan. Kemudian saya beli lagi rumah yang di sini, kebetulan belinya ya cash, sebagian cash gitu ya. Sisanya sedikit itu yang kemudian saya cicil berdasarkan waktu, jadi saya selesaikan kurang lebih dari setengah tahun gitu ya. Itu harus saya deklar di bank, saya menceritakan transaksinya, saya akta jual belinya, nomornya berapa, notarisnya siapa, ya saya deklar semua. Jadi beli rumah, padahal ya saya jual rumah saya harus deklar, saya beli rumah deklar lagi gitu ya, karena lebih dari 250 juta yang saya kirimkan. Apalagi saya belinya itu personal, dan kebetulan orang yang beli itu pegawai negeri, saya deklar pada
orang yang punya latar belakang akuntansi juga, pensiunan akuntannya sebuah pabrik rokok. Jadi sama-sama tahu dan harus declare semuanya, akta jual beli kami lengkapi dan sebagainya. Nah itu yang TPPU kayak begitu. Apakah ribet? Ya mau nggak mau, daripada uangnya kemudian asalnya nggak jelas, terus kemudian dipergunakan tidak jelas. Jadi kalau kemudian sekarang kan banyak ya modus-modus penipuan gitu ya, ada datang email, ada datang WA yang tiba-tiba bercerita dia punya uang sekian-sekian masuk ke sini. Lah mau titip sementara ke kita, lah kita titip aja lah repot karena kemudian harus membuat declare, harus mendeklarasikan, melaporkan ini uangnya dari mana, untuk apa, dan nantinya untuk apa. Kemudian kalau sementara tok kita kirim pagi, itu pencucian uang sebenarnya, itu jadinya caranya begitu, kita jadi laundry-nya yang mencucikan uangnya. Nah, kalau memang betul kata waktu tadi Ibanez, jadi menerima uang itu juga harus hati-hati dari mana sumbernya dan dari jangan-jangan ini uang kejahatan atau tidak. Salah satunya yang paling aman lewat aja. Kalau ada mau ngasih ke kita ya uang gebokan kayak begitu, datang bawa tas gitu ya, isinya berapa miliar, nah itu ya udah Pak, daripada gitu Bapak store yang ke bank, saya nanti yang terima, nanti kan Bapak lapor, saya juga lapor. Kalau nggak mau dulu kamu tuh kasih duit, nggak mau, kita masuk, kita itu kemudian datang diam-diam terus kemudian nabung, apalagi dalam jumlah yang besar itu juga dicurigai. Nah, itu yang ada salah satu modus yang dilakukan juga kayak begitu. Jadi orang ini korupsi gitu ya, seorang pegawai negeri yang kebetulan juga sudah ditahan, masuk penjara, ditahan di kota Blitar itu, dari Kabupaten Blitar kalau nggak salah, dia dari Blitar sana, dia kayak gitu mendapat sekian, jadi dia nerimalah uang suap sekian. Nah caranya bagaimana? Dia kemudian membuka rekening itu di 5 bank. Adanya bank di sana ya BNI, BRI karena dia di Bank Jatim karena dia pegawai negeri, terus kemudian dia buka BRI, BNI, seadanya bank swasta itu jumlahnya sampai 5. Nah caranya bagaimana? Uang korupsinya itu kemudian dia datang ke bank A gitu ya, dia setor senilai tertentu. Caranya bagaimana ya supaya tidak ketahuan? Ya dia ngirimnya, kebetulan istrinya itu punya usaha. Ya dia kirim masuk ke situ. Katakanlah batas maksimalnya 250, dia kirimnya 50 juta. Minggu depannya lagi dia kirim ke bank B, dia kirim 50 juta. Minggu depannya lagi ke bank C, bank D. Itu nggak ketahuan loh sampai sekian tahun korupsinya dia menampung itu. Ketahuannya apa? Salah dia. Karena kemudian kebetulan itu anaknya kuliah di Malang. Terus apa yang dilakukan? Karena istrinya tidak mengerti modus yang dilakukan oleh suaminya, istrinya yang beli rumah tiba-tiba beli rumah di Malang, termasuk ya rumah mewah, dekat kampusnya ya, kampusnya di dekat Telogoma sana. Terus kemudian dia beli rumah yang di seberangnya, rumah cukup mewah, jumlahnya sekian tertentu, dan kemudian itu diambilkan dari rekening suaminya. Itu yang nggak membuat ketahuan. Karena suaminya punya rekening banyak, diambilkan beberapa rekening, kemudian itu ditarik semuanya, jadi sumbernya ketahuan. Untuk beli rumah, beli mobil, sama beli sepeda motor sport yang di total harganya itu bisa mencapai miliaran. Jadi, nah itu akhirnya kemudian jadi ketahuan suaminya kalau ternyata uangnya itu dari uang suap, uang korupsi. Akhirnya geger-gegeran sampai kemudian mereka jadinya cerai. Karena apa? Merasa bahwa suaminya itu, ya karena kan uang besar kayak gitu kan harus tanda tangan berdua ya, suami istri itu ya. Nah istrinya merasa punya hak, ngambil aja semuanya, terus kemudian dibelikan rumah, dibelikan, ini anak pertama cowok gitu ya, diberikan rumah, berikan mobil, berikan sepeda motor sport yang harganya ya lumayan lah. Mobilnya itu sekitar sekian ratus juta, motornya juga harganya juga ratusan gitu ya. Serumahnya juga nilainya MM-an, semuanya diambilkan. Jadi maksudnya istrinya itu menyelamatkan uang suaminya.
tapi dengan cara diambil semuanya, dimasukkan bareng, dan kemudian disetorkan dan dilaporkan uangnya dari mana, dari suaminya, misalnya pegawainya apa, pekerjaannya pegawai negeri. Nah, dari situ ditelusuri uang ini dari mana. Jadi kemudian ditelusuri sumbernya dari mana, kemudian uang itu dari sumbernya, oh dari suaminya. Jadi berapa, diambil dari berapa, beberapa rekening sini. Akhirnya kan diselidiki rekening-rekening ini munculnya apa? Loh kok hampir bersamaan dalam waktu yang bersamaan dan kemudian ada jumlah besar, di total-total memang kemudian beberapa miliar gitu ya. Uang yang baik itu yang diterima sogokannya dari katakan uang suap yang dari pengusaha, maupun uang suap yang kemudian diberikan oleh pimpinannya. Jadi ada bagian-bagian keuntungan. Jadi ketahuan akhirnya. Nah, akhirnya kemudian si bapak ini terpaksa harus mendekam di penjara untuk beberapa saat. Bareng dengan kebetulan bupatinya juga masuk. Jadi dia orang kepercayaan bupati. Nah, itu yang kemudian jadi, nah kalau beliaunya keluar, sekarang sudah tidak jadi PNS lagi, sudah cerai dengan istrinya, sedangkan yang bupatinya meninggal di dalam penjara. Karena salah satu yang dikorupsi itu adalah dana untuk persaudaraan haji dan pembangunan rumah sakit haji yang ada di kota Blitar. Tapi posisinya bukan bupati, tapi kebetulan rumah sakitnya itu di dalam kota, jadi berimbas kemana-mana gitu ya. Hanya karena kesalahan tadi itu, jadi istrinya tidak tahu, ditarik semuanya dan itu jadi masalah. Suaminya sudah benar notoknya gitu, dalam tanda petik notoknya itu, uang itu diecer dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi nyetor A ke B ke C ke D ke E ke bank itu kan nggak ketahuan ya seminggu, kemudian seminggu yang lagi kemana, balik lagi ke bank yang selanjutnya itu setor juga jumlahnya agak besar, tapi kan sudah bulannya beda gitu kan. Oh ya, berarti ini kan akhirnya katakanlah balik ke bank A lagi setiap bulan setor 50 gitu ya. Orang nggak curiga karena istrinya itu pengusaha. Nah, itu yang kemudian jadi strategi yang benar. Tapi penarikan yang dilakukan oleh istrinya itu salah. Akhirnya sampai saling menyalahkan dan kemudian sampai cerai gitu ya. Padahal sebelumnya kompak mengatur uang itu, giliran salah modus, ketahuan di TPPU juga akhirnya bermasalah juga ya. Tapi namanya kejahatan sih, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai kan suatu saat pasti tercium baunya. Nah, itu salah satu caranya adalah kemudian mengikuti follow the money. Itu katakanlah cerita yang lain ya, yang kemudian bisa dijadikan salah satu alat untuk pemikiran bagaimana namanya follow the suspect itu jauh lebih sulit karena mengikuti orang, apalagi kalau kejahatan kayak begitu kan terputus, ketimbang follow the money kelihatan. Karena ya salah satunya contohnya yang di Blitar itu, dia punya beberapa anak buah, setor ke bank A itu anak buahnya A ini, besoknya lagi setor lagi ke bank A, B, C, D, E pakai orang yang lain lagi. Jadi yang setor itu memang orang lain, jadi nggak ketahuan. Nah, itu yang orangnya nggak ketahuan, tapi aliran uangnya bisa ditelusuri. Itu kira-kira itu tentang follow the money dan kemudian kesulitan dari follow the suspect itu seperti apa. Kurang lebih begitu. Nah, ini sudah disajikan dengan baik pertanyaan tadi juga dijawab dengan cepat dan tepat oleh Ibanez, presentasinya juga bagus, kesalahannya juga minim, tapi saya jadi bingung aja, sebenarnya Ibanez itu yang ditulis makalah atau artikel. Kenapa? Cuma 3 bab. Kalau artikel kok panjang banget, padahal artikel itu kan kurang lebih 10-15, maksimal 20 lah. Itu yang isinya lebih banyak tentang pembahasannya. Nah, Ibanez itu menulisnya seperti seakan-akan ini artikel. Jadi cuma 3 bab. Tapi penjabarannya itu panjang kali lebar
dan itu kemudian studi kasusnya juga ya lumayan sih terbahas dengan bagus, tapi penataannya seharusnya makalah. Jadi ini yang kemudian ya agak secara penilaian akhirnya jelek di tata tulis. Jadi nanti tolong, sebenarnya nggak ada yang salah. Sebenarnya kemudian muncul katakanlah bab 2 itu harusnya landasan teori. Ibanez langsung ngomong ke pembahasan gitu ya. Nah itu yang harusnya jadi bab 2 itu landasan teori. Kemudian di dalam itu kalau nggak salah 2.5 itu sudah ngomong studi kasus. Padahal itu kan harusnya bab 3. Kemudian di bawahnya setelah studi kasus itu langsung ada pembahasan-pembahasan yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kan sebenarnya pembahasan untuk bab 4, tinggal ganti aja, ngerubah posisi itu. Tapi ya kita harus tahu betul, jangan sampai kemudian salah format gitu ya, menuliskan makalah kok. Padahal harusnya makalah tapi kok ditulis dengan gaya artikel. Tapi kalau ditulis artikel ini bukan gaya artikel karena pakai bab 1, 2, 3, 4. Padahal artikel kan harusnya nggak ada babnya ya, pendahuluan, pembahasan, penutup, itu aja. Itu pun nggak pakai bab 1, bab 2, 2.1, 2.2. Jadi ya saya bingung aja, ini mau nulis makalah atau nulis artikel. Itu ya, nanti tolong diperbaiki oleh Ibanez. Ya, semua perbaikan nanti dikumpulkan bareng dengan artikel. Jadi kalau artikel sebenarnya enak, dari yang ada sekarang, punya Ibanez itu tinggal dirangkum sedikit, sudah jadi artikel lah sebenarnya. Jadi tinggal dikurangi beberapa hal ya. Contohnya sih ya tahu sendiri ya, kalau artikel kan nggak perlu yang namanya halaman, daftar isi, daftar rumus, daftar tabel dan sebagainya kan nggak perlu. Langsung aja judul, penulis, abstrak, langsung masuk ke pendahuluan, pembahasan, terus kemudian penutup, belakangnya daftar pustaka. Jadi lebih sederhana ya. Itu ya, saya nggak tahu ini Ibanez mungkin bingungan atau gimana. Oke, tapi tinggal diperbaiki saja karena secara kaidah penulisan, typo-nya, terus hal-hal yang lain itu minim sekali kesalahan. Tapi sayang formatnya yang salah. Itu aja ya. Baik apa yang sudah disajikan Ibanez. Untuk yang lain kira-kira demikian tentang follow the money, investigasi dan follow the money, follow the suspect and follow the money. Nah, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan dari yang ada di sini tentang perkuliahan kita? Enggak, Pak. Oke, yang presentasi yang harus presentasi masih banyak ya. Ini masih 7 ya. Berarti masih ada 5 lagi ya yang belum presentasi ya. Oke, Iya, Pak. ya yang saya tahu sih. Iya, ada Cigun, ada Galif yang belum presentasi ya. Oke, nanti kan ada perubahan ini. Ada perubahan, saya nggak ngerti, tapi kita itu di hari Kamis, perkuliahannya jadi nggak enak karena di belakang-belakang itu nabrak karena cuti bersamanya itu kan jadi agak batal, jadi nggak tahu saya. Tanggal 28 itu kita masuk kuliah lagi loh. Ya kita minggu tenang sih, tapi sebenarnya kan di sini nanti bisa untuk presentasi. Jadi kalau terpaksa masih ada 5 lagi, itu 24, 31 itu kita presentasi. Jadwal, sesuai jadwal. Tapi kalau mau digeser, nantilah kita janjian digeser hari Senin atau hari apa gitu kan. Tinggal digeser aja ya. Jadi kalau bisa yang mendapat makalah pembahasan tentang ini akuntansi forensik dan audit investigatif, kalau bisa dikerjakan mulai sekarang ya makalahnya maupun juga artikelnya dipersiapkan. Kalau artikelnya nanti akan dikumpul di hari terakhir tanggal 7 Januari.
ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, ya, Cigun, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, saya pikir kok muncul suaranya gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya memberitahukan juga untuk yang lainnya, jangan lupa, tapi di sini pasti juga di kelas ini juga sudah diumumkan, kita akan hadir dan support untuk Sania yang akan seminar proposal di hari Jumat ya Sania ya, Jumat besok ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti tolong kawan-kawan support hadir seperti ini pakai Zoom, pakai Microsoft Teams besok jam 9. Hadir semuanya karena juga menjadi persyaratan untuk Anda ikut 10 ini ya, 10 kali seminar proposal. Kalau yang belum memenuhi 10, kalau yang sudah 10 sih tidak wajib, tapi sebaiknya karena ini teman satu kelas, kita hadir bersama-sama mendukung Sania ya, untuk besok maju seminar proposal. Demikian pula untuk yang lain, jadi kita saling support, saling dukung satu dengan yang lain. Karena kan kelas pajak dan kelas audit ini nggak banyak ya, kita hanya 12 orang totalnya, 8 di pajak, 4 di audit. Semoga bisa saling support. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kalau tidak ada yang lain lagi, kita bisa akhiri. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan dan kita akan tutup dengan doa untuk mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan pagi ini, dan semoga perkuliahan kita bisa terselesaikan dengan baik di akhir, bukan tahun ini ya, di akhir tahun akademik ini ya. Semoga tidak perlu ada yang masuk injury time dan tambahan, terselesaikan semuanya sebelum yudisium ya. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, kita akan akhiri dan tutup dengan doa. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Dan untuk Ibanez jangan lupa diperbaiki dan nanti diunggah ya rekaman dari perkuliahan ini 1 minggu setelah perkuliahan ini. Itu aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu di depan. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.